Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni. Amin. Perkenalkan, saya Sigit Susanto Putro, Eskom Mkom, selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika Universitas Trunojoyo, Madura. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan keluarga besar dari Jurusan Teknik Informatika Universitas Trunojoyo, Madura kepada mahasiswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Selamat kepada 201 mahasiswa yang diterima di Prodi Teknik Informatika dan 170 mahasiswa yang diterima di Prodi Sistem Informasi. Saya harap Anda bisa memanfaatkan kesempatan belajar Anda di kampus tercinta ini dengan sebaik-baiknya. Yang perlu diingat, Anda sudah menjadi mahasiswa, bukan siswa lagi. Jadi ada perbedaan antara mahasiswa dan siswa. Kalau siswa semuanya diarahkan oleh pendidiknya, yaitu oleh gurunya. Ketika Anda dulu masih SD, SMP, SMA, ya semua kegiatan Anda akan diarahkan oleh guru Anda. Bahkan ketika tugas Anda kurang, nilai Anda kurang, Anda akan dipanggil oleh guru Anda untuk melengkapi. Tapi ingat, sekarang Anda sudah menjadi mahasiswa, Anda dituntut bisa belajar secara mandiri, karena Anda sudah dianggap dewasa. Sehingga Bapak Ibu dosen Anda itu bertugas, ya, tugas dari Bapak Ibu dosen Anda adalah sharing ilmu pengetahuan, ya, berbagi ilmu pengetahuan. Dia mediator untuk Anda bisa mendapatkan ilmu yang Anda tuntut. Prinsipnya seperti itu. Bukan berarti Bapak Ibu dosen Anda tidak akan mengingatkan Anda ketika tugas Anda kurang atau nilai Anda rendah. Tidak. Mereka juga tetap akan membimbing kalian. Prinsipnya seperti itu. Namun, karena kalian sudah dianggap dewasa, Anda jangan berperilaku seperti pelajar, seperti pada saat Anda SD, SMP, atau SMA. Sehingga Anda harus aktif mencari informasi apa yang harus Anda kerjakan. Prinsipnya seperti itu. Ada info apa yang harus Anda lakukan. Jadi jangan pasif menunggu info datang, melainkan Anda harus aktif mencari info yang akan atau yang harus Anda terima. Ya, dalam kegiatan ospek atau apa ini, nanti Anda akan diajarkan atau dikenalkan oleh kakak-kakak kelas Anda mengenai situasi yang ada di kampus. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan di awal, karena di sini saya harus menyampaikan sesuatu yang terkait dengan jurusan. Oke, jadi saya selaku Ketua Jurusan di Teknik Informatika Universitas Trunojoyo ini, saya yang bertanggung jawab terhadap berjalannya proses akademik yang ada di jurusan kita. Jadi, jika Anda memiliki masalah akademik, ingat, poinnya adalah ketika Anda memiliki masalah akademik, jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi ke Kajur. Silahkan, apa yang Anda
masalah apa yang Anda dapat, monggo Anda temui saya untuk dikonsultasikan, karena saya penanggung jawab untuk masalah akademik di jurusan. Prinsipnya itu ya, untuk masalah akademik. Nah, dalam bertugas, saya dibantu, tentunya saya tidak sendirian, ada yang membantu saya, yaitu ada sekretaris jurusan. Ya, Anda juga boleh, kalau ada apa-apa, konsultasi dengan sekretaris jurusan. Dalam hal ini adalah Ibu Eka Malasari. Itu adalah sekretaris jurusan di Teknik Informatika. Selain dibantu oleh sekretaris jurusan, saya juga dibantu oleh 2 kaprodi. Itu kepala program studi. Teknik Informatika ada Bapak Yoga, Sistem Informasi ada Ibu Hera. Memang jangan kaget nanti ketika berproses kok kelihatannya di informatika dengan sistem informasi agak berbeda, ya karena di teknik informatika ya terutama itu kan karena kita sudah berdiri sejak tahun 2001 sehingga mungkin prosesnya memang akan lebih cepat, atau kalau cepat atau tidak tergantung penanganan, tapi mungkin lebih tertangani dibanding mungkin sistem informasi. Bukan membandingkan, bukan, tapi itu karena yang informatika sudah sejak 2001, sedangkan yang sistem informasi baru berdiri 2016. Kalau masalah penanganan sama saja, sebenarnya kalau ada masalah apa penanganan sama saja, karena kita berjalan satu komando di bawah jurusan. Artinya tidak dibedakan informatika maupun sistem informasi. Mungkin yang berbeda adalah nanti ketika Anda skripsi. Karena kalau yang di informatika ini kan sudah dari 2001 ada, otomatis topik-topik skripsinya juga harus berkembang kan setiap tahun. Ya memang mungkin terasa lebih sulit dibanding sistem informasi yang mungkin masih 2016, tapi sebenarnya sama saja, bebannya sama saja, karena setiap dosen nanti akan mengarahkan seperti apa sih skripsi itu, sehingga Anda harapannya tidak kesulitan. Itu prinsipnya di sana. Nah, selain sekjur dan 2 kaprodi, saya juga dibantu oleh kepala lab. Ya, di dalam hal ini adalah Ibu Devi Rosa Anamisa. Ya, karena tidak mungkin lab juga saya urusi. Jadi urusan lab, urusan praktikum itu nanti akan ada yang menghandle, yaitu Ibu Devi Rosa Anamisa. Untuk diketahui, kita memiliki sekitar 6 lab ya, 6 lab yang bisa digunakan untuk praktikum. Namun itu bisa diakses ketika proses belajar mengajar dilakukan secara luring atau offline. Kalau online seperti ini ya dengan terpaksa lab tersebut juga belum bisa diakses. Sekitar ada 6 lab. Lab apa saja? Ada sistem informasi dan multimedia, itu 1 lab. Terus ada sistem terdistribusi, ada apa namanya lab bisnis, ya, menyebutnya lab bisnis, ada lab riset, ada lab jaringan, ada lab kecerdasan buatan. Sekitar ada 6 lab yang bisa Anda gunakan untuk praktikum. Tapi itu sekali lagi bisa diakses pada saat luring. Nah, kalau masih daring, ya kita tidak bisa akses. Tapi jangan khawatir, untuk proses pembelajaran daring di jurusan Teknik Informatika ini sudah menyediakan channel YouTube jurusan, di mana di dalam channel YouTube jurusan itu terdapat materi praktikum. Jadi semua praktikum yang akan Anda dapat, baik di semester 1 sampai semester yang ada praktikumnya, semua materi praktikumnya sudah diupload di channel YouTube jurusan, serta beberapa mata kuliah dasar ya di semester 1 yang memang tidak semua, tapi beberapa juga ada yang sudah diupload di
channel YouTube jurusan, sehingga Anda nanti bisa memanfaatkan channel YouTube jurusan itu untuk mendapatkan materi terlebih dahulu atau membaca materi perkuliahan terlebih dahulu atau praktikum terlebih dahulu sebelum Anda praktikum. Ini kita lakukan hal itu memang tujuannya untuk membantu atau tercapai ya supaya proses belajar mengajar ini bisa lebih efektif ketika dilaksanakan dengan metode daring. Nah, seperti itu nanti channel YouTube jurusannya itu apa, Anda akan dipandu oleh kakak-kakak kelas Anda. Terus ketika Anda nanti KRS, ya, sebelum kuliah itu ada namanya KRS, Kartu Rencana Studi. Anda harus mengisikan Kartu Rencana Studi, itu nanti juga akan dipandu oleh kakak-kakak kelas Anda. Kakak-kakak tingkat Anda ini akan membantu untuk menginput atau memasukkan rencana studi Anda dalam satu semester ke depan. Seperti itu. Nah, jadi nanti akan dibantu oleh mereka supaya tidak salah, dan mata kuliah apa saja yang harus Anda ambil, yaitu nanti Anda bisa lihat di sistem informasi akademik. Prinsipnya di sana kita tidak membagi kelas secara permanen. Kalau masuk kelas A berarti seterusnya kelas A, tidak. Kita bebaskan Anda untuk masuk ke kelas yang telah disediakan. Mata kuliah A masuk di kelas 1 misalnya, atau mata kuliah 1 masuk di kelas A gitu ya. Mata kuliah 2 di kelas B dan seterusnya, Anda boleh seperti itu. Dan teman dalam satu kelas Anda bisa berbeda-beda. Prinsipnya itu untuk perkuliahan yang akan dilangsungkan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, harapan saya Anda jangan sia-siakan kesempatan Anda kuliah ini, karena tidak semuanya bisa diterima di kampus yang Anda tuju. Nah, termasuk salah satunya adalah Universitas Trunojoyo. Oke, kurikulum kita yang tadi agak lupa saya sampaikan. Jadi sejak tahun kemarin kita sudah menerapkan kurikulum Kampus Merdeka, MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita sudah terapkan sejak tahun kemarin. Yang perlu Anda ingat, untuk ikut program Kampus Merdeka, Anda harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Syaratnya apa? Anda sudah tidak boleh memiliki mata kuliah wajib. Jadi mata kuliah wajib Anda itu harus Anda selesaikan dulu, baru Anda punya hak untuk belajar di luar kampus. Karena kalau tidak, ini yang jadi beban adalah Anda sendiri sebenarnya. Anda bisa bayangkan ketika mata kuliah wajib Anda masih ada, misal Anda di semester 3 mau ikut program dari MBKM, ini kan Anda otomatis tidak kuliah selama 1 semester. Padahal Anda mata kuliah wajibnya masih banyak. Di mana mata kuliah wajib itu biasanya merupakan syarat mata kuliah berikutnya di semester berikutnya. Nah, ini kan Anda bisa molor masa studinya. Oleh karena itu, ketika Anda mengikuti program-program yang ada, pastikan mata kuliah wajib Anda sudah selesai. Sehingga tidak ada beban mata kuliah wajib dan Anda harapannya masa studi Anda juga tidak akan molor. Prinsipnya di sana. Oke. Dan sekali lagi saya tidak bosan-bosannya menekankan kepada mahasiswa supaya berprestasi. Ya, prestasi paling rendah adalah ketika Anda yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, itu prestasi juga kan bagi diri Anda sendiri. Ada peningkatan, jangan sampai dulu tidak tahu sekarang lupa gitu ya, walaupun itu tidak tahu jadi lupa kan meningkat Pak. Nah, jangan sampai, tetap aja nanti tidak tahu, tapi ada perkembangan dalam diri Anda yang lebih tinggi lagi.
Anda harus bisa berprestasi, ya harapan saya minimal di tingkat regional ataupun nasional. Jadi jangan hanya berpuas diri ya untuk sekedar kuliah. Ikuti kegiatan-kegiatan yang ada sehingga itu bisa membantu Anda dalam kedepannya nanti. Jadi di sini juga banyak nanti Anda akan diarahkan oleh kakak-kakak kelas Anda ketika perkenalan kampus ini. Oke, itu saya harap Anda bisa mengikuti sampai akhir materi apa ini ospek atau apa ini namanya sekarang supaya Anda tidak ketinggalan informasi. Sekali lagi Anda sudah kita anggap dewasa, oleh sebab itu Anda harus mandiri dan aktif untuk mencari informasi, bukan pasif. Anda bukan anak SMA lagi, yang jika ada apa-apa ya Anda dikasih informasi, bukan mencari informasi, kan seperti itu. Jadi saat kuliah ini, Anda harus mencari informasi, bukan mendapatkan informasi begitu saja, tapi Anda harus aktif mencari informasi supaya Anda tidak ketinggalan dalam kuliah Anda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.